lagu Sheila on 7 yang Dan di remake lagi. Wah, oke. Sama Sheila Majid. Saat denganmu. Dan hari ini baru beberapa waktu kemarin itu lagu Sheila on 7 yang Dan di remake lagi. Wah, oke. Tapi kalau ngomong soal musik, seorang Chandra Satria ini tidak asing lah ya istilahnya ya. Lumayan sih mas, udah tua mas. Udah banyak proyek-proyek musikal. Iya. Terus kemudian kalau nggak salah itu jadi backing vokal ya. Club Project. Kalau sama Club Project itu? Oh, kalau backing vokalis itu dari tahun 94. Pertamanya itu waktu konsernya Mas Krisye. Oh iya benar Krisye. Konser Mas Krisye, terus konsernya KD Krisdayanti yang pertama tuh tahun 2000 kalau nggak salah. Terus konser Sheila Majid juga, konser Ruth, konser Bu Titi DJ ya alhamdulillah. Oke. Jadi mengalami banyak ini sebenarnya banyak fase musik sebenarnya ya. Sebenarnya iya, tapi berangkatnya itu dari backing vokalis sekitar berapa tahun ya? 10 tahunan gitu. Oke. Dan apa namanya? Sebenarnya punya single solo tuh mulai kapan? Maksudnya kan biasanya di belakang layar nih ya berarti ya. Maksudnya punya single sendiri sebenarnya mulai kapan? Nah itu jadi pas waktu itu kan jadi backing vokalisnya dari 94 sampai 2003. Jadi 2003 bikin album pertama Dari Hati Terdalam waktu itu albumnya. Kemudian 2009 bikin Ingatlah Diriku. Nah lagunya itu waktu itu duet dengan Sheila Majid juga. Terus yang ketiga Ketika Itu dan Kini 2016. Oh sebenarnya produktif ya? Produktif. Iya. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, maunya berkarya terus ya, as a musician ya. Iya. Oke. Nah kecintaan dengan dunia tarik suara sebenarnya awal dari mana? Dari kecil sih, kan aku dari Padang. Oh iya. Dari Padang, jadi dari SD itu tuh di Padang udah mulai ikutan festival penyanyi cilik. Di lomba-lomba. Iya. Udah mulai lomba-lomba, tapi yang beneran profesional dibayarnya itu waktu kuliah di Bandung. Jadi waktu tahun gitu kan. Aku ikutan band di Bandung, KSP ya udah ketahuan. KSP band di Bandung. Dari situ tuh mulai nyanyi yang benernya lah dibayarnya gitu. Seru. Okay. Tapi berarti sebenarnya pengalamannya udah cukup banyak lah ya. Lumayan, alhamdulillah. Dan 2 bulan terakhir ini akhirnya tadi ada Saat Denganmu dengan Sheila Majid dan juga Sheila on 7 yang Dan di remake itu kan juga sebuah kebaruan lah ya dari seorang Chandra Satria itu dari yang sebelumnya. Maksudnya secara konsep nih yang single-single baru ini kayak gimana mas? Jadi sebenarnya single baru ini akan ada 3 nanti. Dia trilogi yang sebenarnya masing-masingnya itu akan sambung menyambung, dalam artian Saat Denganmu adalah bagian 1 dari film pendek trilogi ini. Jadi akan ada film pendeknya. Seru. Jadi bagian 1 Saat Denganmu udah keluar di YouTube. Bagian satunya yang main Jordi Pranata. Jordi Pranata. Jordi, Runi sama Dwina. Kemudian Dan itu jadi bagian keduanya. Jadi bagian klimaksnya ada di situ. Kemudian bagian 3 nanti lagunya Dewi Lestari, lagu baru. Iya. Jadi dia yang nulis. Ya, dia nulis dan Kinan anaknya. Wow. Itu akan jadi lagu penutup. Insya Allah sih bisa setelah Lebaran gitu. Iya. Tayangnya. Wow, seru. Konsepnya gitu. Jadi ngapain lagi ya udah. Bercerita. Lewat suara, dan akhirnya visualnya juga dibikin serius. Wow, oke, menarik nih ya. Jadi kalau yang penasaran sekarang nih sambil dengerin radio bisa juga nih browsing di YouTube. Iya. Karena sebenarnya kalau didengar lewat digital platform itu kan pasti cuma nyanyinya aja. Betul. Tapi kalau di YouTube tuh ada adegan-pengadeganannya, terus ada dialog juga. Jadi sedikit beda lah, sedikit lebih panjang juga kan, sekitar YouTube tuh sekitar 7 menit gitu, 7-8 menit. Wow. Jadi nambah pengalaman menikmatinya gitu. Iya, kan, benar. Kalau lagu kita cuman audio doang, kalau ini visualnya kita bisa. Iya. Bisa beda banget. Ada experience beda berarti. Pengalaman beda banget. Oke, wow, menarik ya. Dan memang kalau dari pengalaman berangkat nyanyi dari cukup lama ya, dari 94 gitu kan sampai sekarang. Terus mungkin ada mengalami banyak fase musik ya. Dulu misalnya hype-nya ada pop, ada slow rock dan sekarang. Nah kalau
apa ya? Dari mata Mas Chandra sendiri sekarang musik Indonesia sekarang gimana sih sebenarnya? Seru sih. Seru-seru aja. Seru sih. Berkembangnya kayak orang gila. Cepat. Berkembangnya pesat gitu kan kayak biasa kalau pesat gitu kan berkembang kayak orang gila. Beneran. Terus sekarang ini kan yang muda-muda saling kolaborasi gitu kan seru banget ya gitu. Jadi menurut aku sih perkembangan sekarang tuh seru sekali. Terus sekarang ini juga kayak Topati, Andi Rianto remake lagu-lagu mereka dengan Nadif, dengan siapa Fabio gitu Topati kan. Sama Fabio Andi Rianto juga kemarin sempat sama mahal ini ya. Liodra. Iya. Gitu. Jadi menurut aku sih seru sekali. Betul. Iya sama Yofi Widianto. Sama Idol. Iya. Itu lagu-lagu lama di remake lagi gitu. Iya. Jadi menarik Mas, bener. Jadi Tommy itu pernah datang ke sebuah pensi SMA, di mana itu anak-anak Gen Z semua ya, 17-18 tahun. Tapi singelong yang lagu cantik. Nah itu kan menarik amat. Iya. Jadi sebenarnya sama kayak gini, ada yang nyanyi Sinaran, tapi sebenarnya nggak tahu Sheila Majid. Nah iya benar. Gitu. Jadi iya kan? Seru ya jadi. Jadi oke. Jadi gitu. Lintas generasi juga. Lintas generasi. Oke. Gitu. Apalagi lagu Dan itu lagi Sultan Syafan itu juga. Iya sih. Itu lintas generasi itu banget juga sih ya. Kan aku gedenya juga sama lagu Dan itu kan ya, maksudnya ngedengerin lagu itu itu kan liriknya kan bunuh diri banget yang itu sebenarnya. Jadi gitu deh. Yes, nanti bakal kita bedah ya di segmen berikutnya buat Sobat RD yang penasaran, boleh langsung cek aja di YouTube Mas Chandra Satria. Sama tinggal di search aja ya Chandra Satria berarti ya. YouTube-nya tinggal dicari aja. Dan sekarang kita mau mendengarkan lagu dari Mas Chandra featuring dengan Sheila Majid yang Saat Denganmu. Nah, buat kamu yang penasaran ini, kenapa sih featuring sama Sheila Majid di single ini? Jadi sebenarnya berangkatnya waktu IG Live tahun waktu Covid waktu itu. Udah lama ya. Jadi sebenarnya prosesnya 4 tahun loh bikin lagu ini. jadi waktu itu kan si nyanyi lagu itu Saat Denganmu. Nah waktu itu Sheila juga nonton. Sheila nonton, Putut Mahendra nonton. Lagu ini termasuk lagu yang sering diminta untuk di IG Live waktu itu. Sehingga mereka bikin single. Ya udah bikin single sama siapa? Makasih lah aja tuh ada di situ gitu kan. Jadi sesimpel itu awalnya. Dan sesusah itu bikin. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah 4 tahun akhirnya kejadian. Tapi kan ini ada di Malaysia kan? Iya waktu itu Kak Sheila rekamannya di Kuala Lumpur. Jadi kayak ada 2 video call gitu ya. Iya. Wow, oke, seru-seru. Yuk kita sama-sama dengerin masih di Indo Banget. Indo Banget Sobat RD, ada Tommy dan juga Mas Chandra Satria. Halo. Seru banget ngobrolnya. Jadi tadi kan kita mau nanya ya bahwa kenapa memilih lagu Dan itu faktornya karena tumbuh bersama. Cuman kalau memaknai liriknya terus akhirnya improvisasi seperti apa dalam produksinya itu boleh ceritain nggak Mas? Oke, kalau memaknai lirik, jadi gini, sebelum keluar pemilihan lagu itu keluar dulu konsep bahwa akan membuat sebuah trilogi dari 3 lagu yang akan diterjemahkan dalam sebuah film pendek. Gitu. Nah ceritanya itu tuh udah kebayang tuh di kepala, akan begini, ada plot twist, akan ada akan ada konflik begini segala macam, sehingga akhirnya setelah itu mulai milih lagu. Tapi aku itu biasanya kalau milih lagu adalah lagu yang aku suka gitu. Keluarlah tiba-tiba ada Saat Denganmu, ada beberapa calon gitu kan, tapi akhirnya dipilih Saat Denganmu karena Saat Denganmu ini pada tahunnya adalah merupakan lagu wajib buat kesuat-suat cile gitu. Jadi akhirnya Saat Denganmu dipilih. Kenapa Kak Sheila? Karena tadi alasannya. Terus tapi sebenarnya di bagian 1 ini sekalian ya aku ceritain, di bagian 1 itu sebenarnya Saat Denganmu tidak hanya semanis itu lagunya gitu, tidak hanya lagu cinta-cinta, tapi akan ada plot twistnya gitu. Ada bagian yang sebenarnya tersakiti dan orang ini gila ngelakuin ini gitu. Nah kemudian yang untuk keduanya itu kenapa aku pilih Dan, karena dari segi lirik Dan itu kan emang luar biasa ya liriknya gitu loh. Walaupun pas waktu Sheila on Seven pertama kali bawainnya dengan medium tempo gitu kali ya. Jadi itu medium. Iya jadi kalau di Mas Chandra lebih loud lagi tempo. Iya. Amat sangat pelan, tapi memang begitu didengerin kemudian dilihat si musik videonya itu benar-benar menurut aku ya Agung sutradaranya, Agung Sentausa dan Titin Watimena
si penulis ceritanya tuh emang bener-bener bisa mengcombine antara si lagu sama si ceritanya gitu. Dan kenapa Dan yang dipilih ya itu tadi Mas, Dan ini tuh liriknya tuh benar-benar pas untuk bagian kedua ini gitu. Nah kemudian yang ketiga aku benar-benar khusus minta ke Dewi, ada Dewi Lestari, ada lagu baru nggak gitu? Aku mau dong untuk yang si trilogi ini sebagai penutupnya gitu. Akhirnya Dewi membuatkan lagu judulnya Pilihan berdua sama anaknya Kinan. Jadi ini proyek Kinan pertama nih antara dia sama Dewi. Yang nulis lagunya tuh. Sehingga akhirnya Pilihan dipilih sebagai lagu ketiga dan mudah-mudahan bisa keluar setelah Lebaran nanti. Yes, oke. Gitu. Segi aransemen lagu Dan tadi kabarnya temponya lebih pelan dari yang lagu aslinya. Berarti bunyi-bunyiannya itu lebih kayak lebih grinding sih, lebih orkestra gitu nggak? Ya, jadi sebenarnya tiga-tiganya itu ada Budapest Scoring Orkestranya. Jadi Saat Denganmu dan sama Pilihan nanti. Kan kalau Saat Denganmu aransemennya oleh Topati. Ini dari Eropa dong berarti Budapest tuh ya? Iya. Iya, itu kan banyak musisi yang kolaborasi di sana tuh Mas. Iya. Jadi mereka tuh sistemnya karena saking udah jadi pekerjaan buat mereka itu kita bisa hire mereka tuh per sesi 30 menit. Oh gitu. Saking jagonya mereka gitu. Di sini juga jago-jago. Dikirim partitur istilahnya. Iya, aku nggak bilang di sini nggak jago, di situ jago-jago gitu loh Mas. Cuma di situ tuh udah kayak kerjaan gitu. Kalau di sini kan mereka jago, tapi mungkin tidak sebanyak mereka gitu loh. Jadi di sini tuh kita harus mengorganize satu-satu. Iya, benar. Gitu kan, istilahnya gitu. Tapi di sana tuh kita cuma ngirim partitur udah langsung jadi. Iya. Nah, jadi yang kedua yang Dan itu memang awalnya itu minimalis sekali sih. Jadi hanya piano, dengerin deh. Kemudian terakhir-terakhirnya baru dibabat sama si Budapest Scoring Orchestra. Si musiknya itu di aransemen sama Ivan Tangkulung. Kemudian vokal direkturnya Yandi Brown Sugar, Yandi Brown Su. Oh iya, Yandi Brown Su. Wow, iya, wah. Jadi gini ya, pengalaman baru buat yang dulu misalnya pecinta Sheila on 7 gitu kan, dengan nadanya Sheila on 7 sekarang nih nadanya Chandra Satria gitu. Iya. Jadi aku sadar kok pasti akan ada suka nggak suka sih, tapi maksudnya aku buat ini jadi pilihan aja gitu. Oke. Gitu. Dan siapa tahu juga tadi ya, karena lagu ini lintas generasi. Mau dari yang seumuran Mas Chandra, gue, atau mungkin di bawah kita nih anak Gen Z jadi masuk semua gitu. Iya. Dan itu mungkin salah satu pemilihan juga kenapa di konsepsi film pendeknya itu aku pengen semuanya itu bukan sesuatu yang indah secara visual gitu, tapi dari segi cerita itu kuat, tapi dari segi visualnya aku pengen itu apa adanya sehari-hari aja. Jadi kalau dilihat si daily life biasa ya. Iya, ngechat, ketemu jogging, kenalan apa gitu segala macam gitu. Tapi memang lebih kuat di cerita dan actingnya. Gitu. Ini kan berarti penciptanya tuh Eros berarti ya? Eros. Berarti ada kayak kulonuwunnya atau permisinya ke pencipta, terus kayak izin ya lagu lo gue ubah gini atau gimana Mas? Oke. Jadi aku itu kebetulan kan memang tipe yang nurut aturan. Jadi semua secara regulasi secara regulasi gitu, nggak mau diudak-udak nantinya gitu kan. Jadi aku tuh kayak Saat Denganmu kan komposernya Putut Mahendra, tapi kan publishernya Aquarius gitu. Terus Dan di Sony, jadi aku ikut itu aja. Jadi aku memang lewat Aquarius, lewat Sony label, ya. Karena kan memang mungkin aku juga kayak di Instagram selalu nge-tag Mas Eros gitu, tapi mungkin sibuk atau gimana kan kita juga nggak tahu kan gitu. Tapi memang secara di Sony itu udah ada hitam di atas putih gitu juga, sama Dewi juga begitu. Iya. Jadi itu memang baru tahu Mas. Jadi label tuh yang mengatur juga ya buat. Ya, jadi sebenarnya songwriter tuh. Jadi mereka itu biasanya tuh ada satu divisi lagi yang mengurus untuk kayak license-nya lah ya. Legalitas buat. Ya, copyright segala macam. Digunakan. Untuk mengeksploitasi lagunya gitu. Iya. Oke. Ya, jadi kalau emang lagu ini viral ya Mas Eros juga terima jadi juga. Lumayan. Iya. Karena kan bayar juga kan. Iya benar. Wow, oke. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan ya lagu Dan yang kita bahas nih. Nah, siap-siap ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget, masih ngobrol bareng sama Mas Chandra Satria. Kalau gitu, kalau kan gue juga dengerin soal dari awal ya, kayak
enak-enak aja gitu. Gue juga ini pendengar Iya kan ya? Silon Seven gak ada masalah ya gue yang nyanyiin. Gue yang nyanyiin ya. Gitu. Iya. Penggemar Edan sih aku. Iya. Silon Seven. Luar biasa sih. Tadi ngomong soal backing vokal, gue cerita aja. Backing vokalnya Silon Seven itu sekarang malah anaknya. Iya. Namanya siapa ya? Ada mojo-mojonya gitu. Ya itu karena backing vokalis kan. Kalau dulu kan yang pas waktu aku di awal-awal kan memang nggak terlalu banyak pilihan. Ya. Kalau sekarang ini banyak banget gitu pilihannya gitu. Jadi dan menjadi bisnis yang menjanjikan juga gitu loh si backing vokalis ini. Tapi dulu kalau pas jadi backing vokal tuh ada latihannya Mas? Maksudnya kayak gini ya. Jadi pas waktu pertama kali yang ikut konser besar itu di Mas Krisye konser sendiri tahun 94. Itu latihannya 4 sampai 5 bulan. Wow. Sama kayak musikal juga lama katanya. Iya, nah waktu itu aku tuh kuliah sampai cuti 1 semester. Buat latihan. Konsernya Chris. Wow. Bukan karena konsernya sih, emang males aja. Enggak. Karena di Bandung kan, terus bolak-balik sampai akhirnya ya udah deh nggak mungkin kayaknya kan gitu. Ya udah akhirnya cuti 1 semester. Oh. Ya bukan ngebahas itunya lah ya, tapi maksudnya sedemikian lamanya gitu effortnya latihan. Buat untuk sebuah produk yang perfect sebenarnya kan, istilahnya gitu kan ya. Karena kan kalau nggak salah dengar-dengar juga kalau musikal itu latihannya juga lama ya, bisa setahun juga ya. Itu 2010 kan pertama kali ikutan musikal Laskar Pelangi. Iya. Itu yang teater company, jadi yang dari Mbak Mira sama Mas Ririnya itu latihan mungkin sekitar 10 bulan gitu. Wow. Karena kan dari nol banget kan mereka mulainya gitu. Jadi dari cerita gitu kan bikin baru apa gitu segala macem. Wow, berarti gitu. Butuh orang berdedikasi ya. Sebenarnya iya. Tapi yang emang nggak bisa dipungkiri kalau yang kayak begitu pasti jebolannya pasti luar biasa. Iya sih kalau udah jadi ya. Sebutin aja Teza Sumendra, Agung Karmalogi. Tahu Agung Karmalogi nggak? Itu backing vokal. Bukan, waktu yang di musikal waktu itu. Oh, yang biasa pakai ini, pakai bebek kan? Yang ibu. Bunda. Konten kreator. Itu anak musikal. Jebolan ini musikal Laskar Pelangi. Banyak gitu. Wow, seru. Dia Panendra tahu? Bintang film. Tahu. Iya. Yang keriting-keriting. Iya, itu dari musikal Laskar Pelangi juga. Itu jago sih aktingnya juga. Iya. Jadi Chandra Satria tuh. Ya, baru meniti karir kok itu. 94 kok meniti karir. 94 Mas. Aduh. Gitu. Tapi ya berarti sebenarnya kalau di dunia musik tuh enjoy lah ya Mas Chandra sebenarnya ya. Di musik karena dari 94 sampai sekarang kayak enjoy berarti ya. Ya iya sih, menikmati banget. Jadi karena sebenarnya itu ada salah satu dendam juga sih. 2003 cerita aja lah ya, udah tua ini. Jadi 2003 itu kan aku bikin album pertama. Jadi nawarin nih ke label-label, nggak ada yang mau terima. Ada satu label mau terima tapi minta duit. Ya, itu duitnya banyak banget gitu kan. Goyang modal. Terus akhirnya balas dendam kan gitu. Oke, lu lihat deh gitu kan. Maksudnya tapi mungkin memang cuma sampai di gue bisa produksi sendiri kok dan sesuatu yang bagus menurut aku minimal gitu kan. Ya udah. Dan akhirnya kalau sekarang diterima kan sekarang jadi lebih kelihatan juga ya secara numbers, itu secara digital itu kan jadi bonus banget buat aku sih. Hal yang menyenangkan juga ketika karya kita diterima ya. Pokoknya intinya karya sendiri tapi jangan bikin satu karya yang walaupun bagus jelek itu kan relatif ya gitu. Oke, berarti planning tahun ini bikin trilogi. Nah, tapi di tahun-tahun berikutnya akan ada plan juga nggak Mas? Atau nanti mau ngembangin selain musik mau bisnis apa gitu? Banyak sih kalau di musik itu kan tahun ini si trilogi itu insya Allah selesai habis Lebaran. Terus nanti ada musikal di bulan Mei insya Allah. Terus apa lagi ya? Mungkin tahun depan doain lah kalau bisa mesti ada konser lagi. Wow, gitu. Konser kecil aja. Iya. Gitu. Intimate konser gitu kali ya. Bener sih seru Mas, seru. Wow, oke. Jadi intinya seorang Chandra Satria ini menunjukkan juga bahwa umur tuh doesn't matter sebenarnya gitu. Kalau amat sangat sih, kayak amat sangat. Dari 94 nyanyi sampai sekarang dan masih semangat misalnya buat promo, buat datang, buat mengenalkan lagu. Walaupun kena macet ya. Itu
Tommy apresiasi Mas, maksudnya ya. Berarti jadi apa ya, kalau aku boleh ngomong, maksudnya aku sekarang udah 55. Kita ngomong aja udah 55. Udah 55. Tapi nggak tahu, aku tuh ngerasa bahwa agak klise sih, bahwa kalau mamanya lu mau berkarya, lu mau sampai umur berapapun, sampai lu nggak bisa berkarya lagi, mungkin itu saatnya lu berhenti gitu. Tapi saat lu masih bisa dan si support system lu masih ada ya, masih ada dan mendukung lu gitu loh. Ya lu harus, ya jadinya harus gitu, harus berkarya gitu. Buat aku jadi kayak satu kewajiban bahwa lu harus terus berkarya gitu. Karena itu bagian dari tadi, ya bisa jadi stress release juga. Bisa jadi minimal buat sendiri dulu deh gitu. Jadi bukan untuk tujuan agar lu terkenal gitu di luar kepala gue sih gitu. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk itu sebenarnya gitu. Terus kalau terkenal mau ngapain? Iya juga sih. Ngapain? Mau live TikTok mulu nanti. Iya kan? Gitu. Jadi lebih ke diri sendiri aja sih kalau aku. Yes. Gitu Om. Terima kasih. Wow, banyak insight. Kita tadi ngebahas lagu gue nggak sih, nggak ya? Bahas dong. Oh, bahas ya. Budapest dibahas. Oh iya. Trilogi video dibahas. Okay. Tapi pertanyaan seputar kehidupan juga banyak. Iya. Oke. Tapi ini buat sobat RDI, boleh banget untuk request lagu-lagunya Mas Chandra di Radio harus RDI. Dong, harus. Silahkan di request, ada Saat Denganmu, ada dan juga yang paling baru. Apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan. Aku mengira lagu sendiri. Jadi di remake lagi. Oke, kalau misalnya lu coba usahain deh pertengahan Ramadan terkeluar singlenya dan bulan Ramadan ya. Tiba-tiba aku usahain. Kabarin Mas. Jadi ngide. Enak tuh kan itu nomor WA. Oke. Buat sobat RDI juga, kalau penasaran sosial medianya Mas Chandra Pitok. Oh, Chandra Pitok. Bukan Pitak ya? Bukan. Enggak ada sih. Pitok itu sipit bahasa Padang. Oh, sipit ya. Oh. Dulu waktu kecil. Wong Kito Galuh itu. Itu Palembang. Oh, bukan Padang. Itu beda ya. Gue mikir sama Palembang sama Padang. Lucu. Oh, Tambocie. Nah. Rendang. Maaf ini penyeleran banget ya. Oke, tapi buat kamu juga selamat melanjutkan ibadah puasa. Habis ini kita break dulu karena nanti jam 12 siang juga ada Aina Tita di Indo Banget ya. Mohon maaf kalau misalnya salah kata. Sama-sama. Boleh di-spill nggak sih Mas? Refnya doang. Oh. Yang mana nih? Yang dan. Oke. Biar nggak Ramadan. Tuh kan lupa sih. Lupakan. Oh iya. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Wow. Begitu. Sukses buat Mas Chandra, kita pamit ya. Dadah, bye-bye. Thank you. Selamat siang.